Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini mau ngomongin soal seseorang yang direct message curhat tentang temannya karena dia hijrah ya. Maka judul video ini adalah hijrah yang kehilangan teman ya. Kok bisa? Nah, ini kita akan bahas ya. Mari kita mulai video ini. Oke, saya bacain dulu ya si curhatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Aku mau share nih perihal apa yang aku rasain kurang lebih 2 tahun belakangan katanya. Dulu aku adalah orang yang berteman sama siapa aja. Aku nggak pernah ngefilter siapapun yang mau temenan sama aku. Sok yang mau temenan silahkan. Pada saat itu, aku ngerasa mereka nggak ada minus sama sekali. Karena mungkin aku cuma mikir main, kumpul, dan seru-seruan doang. Nah, sekarang, pasca hijrah, mencoba mengenal sunnah dan mendekat kepada Allah, juga belajar ilmu psikologi, rata-rata kok teman-teman aku di masa lalu, semuanya toksik gitu ya. Banyak yang nge-underestimate aku. Aku nggak butuh juga sih untuk dekat-dekat lagi sama mereka. Aku udah usaha untuk menjauh, tapi ada aja yang ngebuat mereka ngejulidin aku. Entah karena caption yang aku bikin, podcast yang aku bikin, apapun yang aku lakukan. Dan ini teman dekat loh Kang, ceritanya di masa lampau. Dan nggak habis pikir kenapa di saat aku berusaha menjauh, mereka selalu nongol gitu ya. Aku nggak mau juga kayak mutusin silaturahmi gitu. Tapi dulu nih Kang, yang mereka tahu, aku tuh sembrono dan kacau. Nah itu kunci yang mereka pegang untuk ngerendahin aku. Padahal karena aku nggak ngeliatin aja gitu katanya. Sekarang di saat aku mulai sibuk berkarya, produktif, mereka malah jadi racun. Kenapa ya Kang bisa ada orang yang begitu? Mereka udah keseringan dan keterlaluan, Kang. Jujur, aku belum bisa untuk memikirkan omongan jahat mereka. Kasih solusi dong, Kang. Biar bisa benar-benar lepas dari orang begitu dan benar-benar ikhlas. Oke, mari kita mulai bahas curhatan orang ini. Oke, kita mulai bahas ya. Jadi sahabat kita ini dari runutan ceritanya adalah orang yang memang senang berteman ya, senang berteman, bergaul, dan akhirnya punya bestie atau punya circle pertemanan. Nah, sahabat kita ini punya circle pertemanan, lalu kemudian memutuskan untuk hijrah gitu ya. Memutuskan untuk hijrah. Mungkin yang dimaksud hijrah adalah berubah secara ekstrim kali ya, atau perubahan yang tiba-tiba atau mendadak itu kali ya yang dimaksud hijrah. Atau kan yang dimaksud hijrahnya di sini adalah mencoba mengenal sunnah dan mendekat sama Allah kan gitu nih. Ini yang harus digarisbawahi. Saya mau ngebahas soal hijrahnya dulu. Sahabat kita ini punya circle pertemanan lah ya, circle geng-geng gitu, temenan. Lalu kemudian si sahabat kita ini memutuskan untuk hijrah. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah apa yang dimaksud dengan hijrahnya dan seperti apa proses hijrah. Kalau yang disampaikan oleh sahabat kita ini di tulisannya adalah yang dimaksud hijrah adalah mencoba mengenal sunnah dan mendekat kepada Allah. Juga belajar psikologi kan gitu ya. Nah ini menarik nih. Mencoba mengenal sunnah, mendekat sama Allah, dan juga belajar psikologi. Nah, sepertinya proses hijrah ini memang butuh waktu. Jadi apa yang sahabat kita alami ini sepertinya proses hijrah yang belum sempurna gitu ya. Itu dulu yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Maksudnya apa proses hijrah yang belum sempurna? Gini, kalau memang hijrahnya mengenal sunnah, yaitu apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah, pastinya punya hubungan baik sama siapapun yang ada di sekitarnya. Gitu ya, ini mudah-mudahan paham nih ya. Jadi kalau aku tadinya tidak kenal sunnah, lalu jadi kenal sunnah, mestinya aku punya hubungan baik
sama orang-orang di sekitarku, gitu loh. Jadi kalau aku belajar sunnah, maka aku akan punya hubungan baik sama orang di sekitarku, ya. Misalkan gini, belajar sunnah itu kan berarti belajar apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Rasulullah, yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita belajar sunnah, mestinya membuat kita apa? Membuat kita mengikuti apa yang dilakukan juga oleh Rasulullah. Contohnya, falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah baik atau diam. Yang barangkali sahabat kita ini mungkin gini, baru belajar sunnah, lalu merasa benar dengan sunnahnya itu. Nah, circle-nya yang dulu itu nggak kayak gitu. Maka dia bilang ke teman-temannya, hey, kamu jangan kayak gitu. Itu nggak kayak sunnah. Mungkin kayak gitu kali ya. Itu pertama. Yang kedua nih, kalau memang hijrahnya makin mendekat sama Allah, tetap ketika kita makin dekat sama Allah, maka kita juga akan didekatkan sama manusia-manusia gitu ya. Ketika hablum minallah kita baik, hablum minanas juga baik. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah, mendekat sama Allah, yakin betul bahwa setiap manusia ciptaan Allah itu pasti baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia di sekitar kita itu pasti baik juga dan punya potensi kebaikan. Dan orang-orang yang makin dekat sama Allah akan melihat siapapun makhluk Allah itu pasti dalam potensi kebaikannya. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena setelah bilang mulai mengenal sunnah, mulai mendekat sama Allah, dan yang ketiga nih, belajar psikologi. Nah, belajar psikologi itu kan artinya mencoba untuk memahami perilaku manusia yang khas dan unik. Ya. Nah, mestinya kalau belajar psikologi, kita akan tahu bahwa manusia tuh khas, unik, punya keunggulan, yang kemudian dia akan punya cara-cara tersendiri ketika berinteraksi sama orang lain. Justru membuat kita makin toleran, makin paham, makin mudah memaklumi, makin berempati mestinya. Nah, ini yang menarik gini, teman-teman. Di tulisannya sahabat kita ini hal yang terjadi malah menarik ya. Jadi kalimat yang ketika beliau tulis, sahabat kita ini tulis, pasca hijrah, mencoba mengenal sunnah, mendekat kepada Allah, juga belajar psikologi. Nah, kalimat selanjutnya menarik nih. Rata-rata kok teman-teman aku di masa lalu semuanya toksik gitu ya. Nah, jadi malah ngejudge gitu ya. Nah, ini yang menarik nih ya. Justru kalau sahabat kita, nah ini menunjukkan bahwa hijrahnya sahabat kita ini masih belum sempurna, teman-teman. Gitu ya. Hijrahnya ini masih belum kafah, belum utuh. Karena gini, balik lagi, kalau makin mendekat sama Allah, maka kita akan melihat makhluk Allah itu pasti baik dan punya potensi terbaik. Gak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu dengan kesia-siaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Gak mungkin Allah tuh nyiptain orang itu untuk berbuat buruk sama orang lain, tuh gak mungkin, gitu ya. Kalau hijrahnya utuh tadi, makin yakin, aku punya bestie, aku makin hijrah itu malah aku makin melihat bestie itu dari sudut pandang positif. Yang tadinya ke mereka main-main aja seru-seruan, kok aku pengen ngajak mereka untuk jadi lebih baik, ngajak mereka berkarya gitu mestinya ya. Termasuk tadi juga, kalau makin mengenal sunnah, ya mestinya perilakunya nyunnah banget. Kayak Rasulullah banget. Gimana caranya tidak menyinggung perasaan orang lain, berkata yang benar, berkata yang baik juga dengan cara yang ihsan. Itu kalau utuh hijrahnya. Dan yang ketiga, belajar psikologi. Belajar psikologi itu meningkatkan kepekaan kita terhadap perbedaan, keunikan, kekhasan perilaku orang lain, yang membuat kita semakin berempati. Nah, yang menarik ini gini, justru malah hijrahnya sahabat kita ini ya wajar banget akan dijulidin dan dinyinyirin, karena hijrahnya tidak membuat dia menjadi lebih baik di lingkungannya gitu loh. Hijrah itu kan perpindahan, perubahan. Nah, setiap hijrah atau pindah tuh harus lebih baik. Waman kana hijratuhu fillahi wa rasulihi, yang barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan hijrahnya juga karena Allah dan Rasulnya. Nah, hijrah itu memang perpindahan yang harus memang selalu lebih baik. Gitu ya. Nah, jadi buat teman aku ini ya, buat sahabat kita yang curhat ini, yang mesti dievaluasi itu bukan teman-temannya, bukan gimana caranya supaya aku lepas dari mereka. Bukan itu. Yang mesti dicek lagi adalah, aku hijrah ini untuk apa? Apakah hijrah ini membuatku jadi orang yang lebih baik
dengan ciri bahwa aku tuh malah makin bermanfaat, makin jadi solusi, keberadaannya kemudian diakui, makin disayangi, atau malah kebalikannya, hijrahku nih ke arah mana, gitu ya. Jadi ini juga problematika orang-orang yang dijulidin dan nyinyirin gara-gara hijrah. Memang banyak fenomena orang-orang yang kemudian mengaku sudah hijrah, malah jadi judgmental. Orangnya seneng ngejudge orang lain. Orangnya jadi seneng atau merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, itu yang harus diwaspadai. Padahal ketika kita hijrah, artinya kita lebih baik dari kita sebelumnya. Apanya? Interaksi sama orang lainnya, perkataannya, pikirannya, perbuatannya, ajakannya, saran-sarannya, karyanya, itu malah membuat orang terinspirasi dan jadi lebih baik. Ya, nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa ya Kang bisa ada orang yang begitu, orang yang ngejulidin, yang apa gitu ya? Jawabannya bukan itu. Masalahnya justru bukan ada di situ. Masalahnya adalah jangan-jangan perubahanku ini, hijrahku ini nggak lebih baik. Bukan berarti sahabat kita ini jangan hijrah, bukan ya. Tapi sepertinya arah hijrahnya kurang tepat. Makin mendekat sama Allah itu mestinya makin dekat sama makhluk-makhluknya Allah. Makin membawa keberkahan dan manfaat terhadap makhluk-makhluknya Allah di sekitarnya. Makin mengenal sunnah artinya makin terjaga perilaku, pikiran, perasaannya. Gitu. Mestinya makin gak galau, mestinya makin bahagia. Dan kalau makin belajar psikologi, artinya makin meningkatkan kepekaan terhadap orang lain dan makin berempati. Kalau ternyata sahabat kita ini masih belum seperti itu, justru yang perlu dibenahi adalah, yang perlu diberesin adalah, yang perlu kemudian dievaluasi adalah proses hijrah kita. Begitu teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan jadi mindset dan jadi pemahaman kita soal hijrah ya. Jangan-jangan hijrahnya kita itu salah arah yang membuat perpindahan. Kan hijrah itu pindah. Hijrah itu simpelnya adalah pindah. Yang tadinya di sini, aku pindah ke situ. Ya, tidak selamanya hijrah itu baik ya, tidak selamanya. Makanya Rasul di hadis Arba'in mengatakan innamal a'malu binniyah. Ya, waman kana hijratuhu billahi wa rasulihi, ya hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Jadi semua amal itu tergantung niat. Maka niat kita hijrah itu untuk apa? Apakah untuk dapat label dan keberhakan yang lebih untuk ngejudge orang lain, untuk nyeramahin orang lain? Kan bukan. Hijrah itu minta kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik, yang keberadaannya jadi manfaat, jadi solusi, dan jadi keberkahan buat orang-orang yang ada di sekitarku. Mau itu di masa lampau ataupun nanti di masa depan. Maka kita benerin dulu persepsi kita soal hijrah, dan yuk mari kita hijrah dengan ngasih solusi, manfaat, keberkahan buat orang-orang di sekitar kita, siapapun itu. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan video ini ngebantu, dan juga kita doakan sahabat kita yang sedang hijrah ini juga kemudian mendapatkan kebahagiaan, keberkahan hijrahnya yang membuat dia makin dekat sama siapapun. Apalagi sahabat kita ini sedari dulu memang senang bergaul sama orang-orang. Jangan sampai justru hijrahnya malah jadi kehilangan pergaulan dan kehilangan jejaring dan pertemanan. Thank you ya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Kita bahas soal curhat lagi, insya Allah. Zain Permana pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat indah dalam hidupku, saat aku bertemu denganmu, kau anugerah yang tercipta begitu nyata.